Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Mani Karim dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 28. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah yang disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain: 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan ada juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dan yang terakhir dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal. Mengimani hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian dalam percakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, yang artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk.
ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Sedangkan dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebut hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Tanda-tanda kiamat. 1. Datangnya asap. 2. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi manusia di akhirat zaman nanti. Dajjal adalah manusia dengan berbagai ciri dan kemampuannya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. 3. Binatang-binatang melata. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 6. Munculnya Yajuj Majuj. 7. Gerhana di timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana Jazirah Arab. 10. Munculnya api dari Yaman yang mengiringi manusia. Beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir, yaitu 1. Munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.